Shalom, selamat petang Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah malam Natal kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Vikaris Yosef Desdian Setiawan SSI Theo. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah tempat yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil memuji dan memegahkan namanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab itu mari rayakanlah ibadah malam Natal ini bagi kemuliaan Tuhan, dan sembahlah Dia, hai segenap orang percaya. Berilah pujian kepadanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, introitus ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-5b. Firman Tuhan tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Jemaat yang terkasih, untuk merespon introitus kita pada malam hari ini, mari dengan semangat kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion
Nyanyilah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Di malam kudus ini ya Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu, bahwa kami sering mengabaikan tanggung jawab kami dalam keluarga, khawatir, cepat putus asa, takut, dan hilang harapan. Kami menyadari dan patut mengakui dosa kami untuk saling mengampuni, agar di malam kudus ini kami pun menjadi kudus dan diperbarui dalam pengharapan di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Allah. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 467 ayat yang 1. Tuhanku bila hati kaumku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, karena pada malam hari ini Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati, memohon kiranya kuat dan kuasa-Mu memampukan kami ketika kami membaca firman Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, juga melakukan firman itu di dalam keseharian kami. Kiranya juga Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu ketika memberitakan firman Tuhan, karena inilah ya Tuhan hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Berserulah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan, dan kami memohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini ada di bawah dua perikop yang berjudul Kelahiran Yesus dan Gembala-Gembala.
Saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayatnya yang pertama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, yang membaca, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih pada malam ini? Kiranya apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, hal tersebut tidak menghilangkan sukacita kita dalam menyambut Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan ibadah malam Natal kita adalah menyambut Natal dengan gembira atau sukacita.
menyambut Natal dengan gembira atau sukacita. Pembacaan Alkitab kita malam ini menceritakan Maria dan Yusuf, tunangan Maria, melakukan perjalanan dari Nazaret ke kota Bethlehem, kampung leluhur Yusuf, untuk mengikuti sensus. Bukan hanya Maria dan Yusuf, namun semua penduduk di seluruh Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus mengikuti sensus tersebut. Singkat cerita, ketika Maria dan Yusuf di Bethlehem, lahirlah Yesus, dan bayi kecil Sang Juru Selamat dibaringkan di sebuah palungan. Selanjutnya, diceritakan juga malaikat-malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga ternak mereka di padang, di luar Bethlehem. Oleh karena itu, para gembala bergegas ke Bethlehem, dan mereka menemukan Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Akhir dari pembacaan Alkitab kita malam ini menceritakan bahwa para gembala adalah yang pertama memberitahukan kelahiran Yesus kepada yang lain. Mungkin pada saat itu para gembala berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang menjadi pertanyaan bagi kita malam ini adalah, mengapa justru para gembala yang dipilih Tuhan sebagai yang pertama mengabarkan kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus? Gembala adalah salah satu kelompok terendah di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka nyaris seperti budak. Mereka lebih dianggap sebagai properti tuannya daripada manusia yang bekerja untuk sang tuan. Namun, setelah mendengar berita dari malaikat, mereka, para gembala, cepat-cepat berangkat. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa berita dari malaikat tersebut jauh lebih besar daripada domba-domba mereka. Bahkan pada ayat 20, pembacaan Alkitab kita tertulis, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Rasa takut yang dialami para gembala karena dikejutkan dengan kehadiran malaikat berganti dengan sukacita ketika mereka tahu Sang Juru Selamat telah lahir. Kembali ke tema renungan kita, menyambut Natal dengan gembira atau sukacita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, di dalam buku yang berjudul Menyemai Cinta Merawat Damai, Pendeta Yoas Adi Prasetya membedakan gembira dengan sukacita. Gembira adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati. Gembira itu buah dari situasi sekitar, sementara sukacita itu buah roh. Gembira itu sementara dan sukacita itu bertahan lama. Gembira itu letaknya di permukaan, namun sukacita ada di hati yang terdalam. Dan Natal tidak selalu identik dengan kegembiraan. Ada di antara kita yang menyambut Natal dengan perasaan sedih karena tidak mampu membeli hadiah Natal untuk anak, atau tidak punya baju baru untuk merayakan Natal. Namun, mari kita menyambut Natal dengan sukacita. Mari kita belajar dari para gembala yang menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan sukacita. Tidak berhenti sampai di situ. Pulang setelah bertemu dengan Yesus, para gembala membawa sebuah perubahan hidup yang nyata.
Mereka kembali dengan hati yang baru. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Bahkan di tengah berbagai persoalan hidup yang saat itu mereka alami, dipandang sebagai budak dan dilihat tak berharga oleh banyak orang di sekitarnya, tak menghalangi hati mereka yang disegarkan karena disentuh oleh kasih Allah. Para gembala pulang dengan sukacita yang baru. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan bukan hanya menerangkan bahwa Allah peduli pada para gembala, namun firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa Allah juga peduli pada kita, anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini. Allah kita pun peduli pada setiap persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Oleh karena itu, tidak apa-apa kalau ada di antara kita yang mungkin pada malam ini beribadah dengan rasa sedih atau kecewa. Akuilah itu di hadapan Tuhan Allah, karena Allah kita pun peduli pada kita yang sampai saat ini masih bersedih dan kecewa. Mari kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga hadir sukacita dalam hati yang memampukan kita senantiasa mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, saat ini kita masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Masa penantian akan terganti dengan hadirnya Yesus Kristus bagi dunia. Lilin-lilin yang menyala adalah simbol hadirnya Kristus menerangi dunia ini. Lilin ini memberi harapan dan memberitakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengenyahkan kegelapan dunia untuk selama-lamanya melalui kehadiran Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus yang memberi pembaruan hidup di tengah gelombang kehidupan. Kehadirannya yang membawa damai dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Saat ini saya mengundang majelis kategorial mewakili seluruh jemaat GKPB Tiberias Kepaon untuk maju ke depan. Jemaat yang terkasih, saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, dan sambil lilin ini, nyala api ini dibagikan, mari kita memuji Tuhan melalui pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus.
Sidang jemaat, mari kita menyatukan hati dan mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga Engkau kuatkan, Engkau mampukan sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul, beribadah malam Natal di tempat ini. Ya Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai bangsa dan negara kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami menyatukan hati memohon pertolongan Tuhan bagi para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan yang bekerja, berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menegarkan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintahan bangsa kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan dan mengerjakan segala sesuatunya, sehingga itu semua dapat berdampak baik bagi kesejahteraan warga negara Indonesia. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga memohon berkat penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon. Kiranya Bapa, Engkau yang hadir memberikan ketenangan hati. Terlebih di masa-masa COVID ini, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, agar kami dapat mematuhi setiap protokol, himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya juga Engkau yang memberkati pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak, jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa, Engkau yang hadir di dalam keluarga kami, memampukan setiap keluarga jemaat Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon untuk hidup lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk hidup dengan semangat untuk
saling melengkapi. Ya Allah yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami juga memohon berkat pertolongan Tuhan bagi kegiatan besok pagi, di mana kami akan merayakan ibadah Natal bersama-sama kembali di gereja Tuhan di tempat ini. Ya Allah, kiranya Engkau yang memperlancar segala sesuatunya, sehingga ibadah besok dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya juga Engkau yang memberkati jemaat Tuhan yang tidak hadir pada ibadah malam hari ini. Mungkin karena sakit, mungkin karena pergumulan, kiranya Tuhan Engkau yang turut merendahkan tangan-Mu, dan Engkau yang memampukan mereka untuk menghadapi setiap persoalan dan permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Engkau juga Tuhan kiranya yang merendahkan tangan-Mu di dalam permasalahan yang saat ini kami hadapi, di dalam pergumulan yang saat ini sedang kami jalani, kiranya Engkau yang turut campur tangan dan memimpin kami untuk menghadapinya. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi seru dan doa syafaat kami pada malam hari ini. Dan doa syafaat kami pada malam hari ini, kami mau dasarkan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita, dan ayat pengantar persembahan kita kali ini diambil dari Mazmur 119 ayat 159 yang bunyinya demikian. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita dengan melakukan kidung pujian dari Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan 2, Alam Raya Berkumandang. Tuhan
jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan di malam Natal ini yang kita kumpulkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dan cinta kasih-Mu di malam hari ini Tuhan, yang kami sembahkan hidup kami di dalam menyongsong hari kelahiran-Mu di malam Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di malam Natal ini sungguh bergembira, sehingga dunia bersorak-sorai di dalam menyambut hari kelahiran-Mu di malam Natal ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di malam Natal ini juga Tuhan, kami umat-Mu di jemaat Gereja ini Tuhan, hendak membawa persembahan syukur kami Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Kiranya persembahan yang kami persembahkan hari ini Tuhan boleh Engkau terima, boleh menyucikan, sehingga dalamnya boleh kami memuji dan menyembah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami pakai dan kami gunakan untuk menunjang pelaksanaan Injil-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu di bumi dan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidang Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita angkat pujian dari Ibu Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Jemaat yang terkasih, sebelum pulang dan kembali ke tengah-tengah dunia, mari persiapkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup setiap insan untuk mewartakan damai sejahtera di dunia yang membarui hidup setiap manusia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Maranatha, amin.